Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memuncak seiring pengerahan kekuatan militer AS ke Timur Tengah. Sementara Washington mengandalkan pertahanan udara dan rudal pencegat, Iran justru mempercepat produksi rudal balistiknya. Laju produksi rudal Teheran dinilai lebih cepat daripada kemampuan AS dan sekutunya menambah persediaan pencegat. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru soal keseimbangan kekuatan di kawasan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Times of Israel, intelijen Israel memperkirakan Iran saat ini memiliki sekitar 2.000 rudal balistik. Menurut laporan NBC, jumlah ini sudah kembali ke level sebelum perang singkat 12 hari pada Juni 2025. Ada kekhawatiran jika Iran tidak dihentikan, bisa memproduksi hingga 3.000 rudal per tahun. Pakar penerbangan dan rudal Tan Inbar menekankan, angka ini mungkin terlalu tinggi untuk negara manapun. Namun ia memperingatkan, produksi rudal balistik tetap jauh lebih cepat dibandingkan produksi pencegat THAAD milik AS yang kompleks dan lambat. Kerusakan yang ditimbulkan Israel pada program rudal Iran selama konflik 12 hari sebelumnya juga dinilai tidak separah dugaan awal. Hal ini tampak saat citra satelit menunjukkan pembangunan kembali fasilitas propelan rudal termasuk di Parchin berlangsung cepat. Ketersediaan bahan baku menjadi kunci percepatan produksi rudal Iran. Laporan CNN pada Oktober 2025 menyebutkan pengiriman sodium perklorat yang merupakan bahan penting untuk bahan bakar padat rudal jarak menengah telah tiba di pelabuhan Bandar Abbas sejak akhir September 2025. Bahan itu diduga berasal dari Cina. Hal ini menunjukkan rantai pasokan Iran tetap aktif dan kuat, sehingga memungkinkan Teheran mempercepat produksi rudal secara berkelanjutan. Selain itu, ancaman Iran bukan hanya pada jumlah, tapi juga pada kualitas dan strategi penggunaan rudal. Beberapa laporan menyebut Iran memiliki rudal hipersonik seperti Fatah yang mampu bergerak lebih dari Mach 5. Tal Inbar menilai, meski bukan senjata ajaib, kecepatan tinggi rudal ini membuat sistem pertahanan udara Israel sulit menanganinya. Iran bahkan diyakini mengembangkan taktik salvo atau peluncuran massal di mana puluhan hingga ratusan rudal diluncurkan secara bersamaan. Jika Iran mampu meluncurkan 100 rudal per hari, sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, Arrow, dan THAAD akan menghadapi risiko kehabisan peluru pencegat. Ari Securel dari Jewish Institute for National Security Affairs menegaskan, pengalaman perang sebelumnya menunjukkan stok pencegat Israel dan AS cepat berkuras sehingga pertahanan bisa jenuh dalam menghadapi serangan besar. Kesenjangan produksi antara Iran dan sekutu Israel pun menjadi perhatian utama. Sementara Iran terus memproduksi rudal balistik secara masif, Pentagon melalui Lockheed Martin hanya mampu memproduksi kurang dari 20 unit pencegat THAAD per tahun. Selama perang 12 hari, AS diketahui menembakkan antara 100 hingga 150 rudal THAAD atau sekitar seperempat total stoknya untuk menghadapi sekitar 500 rudal Iran. Securel menilai pengisian ulang stok pencegat masih jauh dari kondisi sebelum perang. Dengan laju produksi rudal Iran yang cepat dan keterbatasan pencegat sekutu Israel, potensi konfrontasi berikutnya diperkirakan lebih berat dan bisa berlangsung lebih lama. Tal Inbar menambahkan, jika pertanyaannya apakah Iran mampu melancarkan serangan rudal balistik besar ke Israel, jawabannya adalah iya. Rudal balistik merupakan senjata strategis yang menggunakan roket dan bergerak sesuai lintasan balistik. Senjata ini dapat diluncurkan dari pesawat, kapal laut, atau kapal selam untuk menyerang target yang sudah ditentukan. Pada awal peluncuran, rudal ditenagai roket untuk mengantarkan muatannya. Setelah itu, rudal akan meluncur bebas sesuai lintasan sampai mencapai sasaran tanpa tenaga tambahan. Rudal balistik dibagi berdasarkan jarak tempuh maksimalnya yang tergantung pada kuat tidaknya roket dan berat muatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.